Sehari jalan-jalan di kota Buenos Aires, ibu kotanya Argentina. Mungkin bisa dibilang kota ini tuh salah satu kota tercantik yang pernah aku visit. Suasana dan kehidupan di Buenos Aires tuh bener-bener hidup banget. Dan aku suka banget karena di sini banyak kafe-kafe menarik. Let's go, ikut aku keliling dunia. Selamat pagi semuanya, ini episode ke-4 di Buenos Aires. Dan hari ini aku bakal explore, tapi kita makan dulu di hotel, ini di Marriott, Buenos Aires. Dan ini sekarang jam 7.30, dan hari ini aku bakal jalan-jalan lagi di sekitaran kota. Masih banyak yang belum di-explore ya. Let's go, kita makan dulu. Akhir-akhir ini lagi suka banget minum susu coklat. Terus aku tadi bikin kopi takeaway. Enak, dia kasih gelas takeaway gitu guys. Mari makan lagi. Selamat pagi dari Buenos Aires. Ini kotanya cakep banget, pagi-pagi udah cerah banget. Di depan hotelku sambil minum kopi. Jadi tujuan pertama aku mau ngurus visa Uruguay dulu sama Guatemala. Jadi kayak nanti aku bakal mulai explore sekitar jam 11-12an. Dalam 4 jaman lagi ada beberapa tempat yang belum kukunjungi. Jadi aku mau ajak kalian buat lihat-lihat lebih banyak tentang kota Buenos Aires. Kali ini aku jalan-jalan pagi. Tadi aku baru drop dokumen sebentar di Embassy Uruguay. Jadi kayaknya hari ini bakal full urus visa setengah harian gitu. Dan nanti bakal lanjut explore. Sekarang di bulan Maret tuh lumayan dingin. Aku suka banget sih di sini. Kayak kotanya tuh livable banget. Nah, sedikit cerita aja kenapa aku agak lamaan di Buenos Aires. Karena aku mesti apply visa Uruguay, apply visa Paraguay juga, dan Brazil kan. Brazil itu free visa. Tapi kalau Bolivia kayaknya aku bakal next. Di waktu ke depan nanti aku bakal pergi lagi karena visanya ribet banget. Ya paling aku bakal kelarin beberapa 3 lagi lah negara ya di Amerika Latin ini. Kemarin hari libur, sekarang tuh hari kerja. Jadi orang-orang pada berangkat kerja jam 7 pagi itu udah padat banget di sini. Kotanya tuh nggak begitu macet karena transportasinya tuh lengkap dari bus-bus tuh. Busnya bagus, ada AC, dan kalian bisa buka dari Google Maps. Terus bisa bayarnya juga pakai kartu Visa contactless, itu gampang banget. Terus juga kalau di subway atau metro, ini kalian juga bisa bayar tinggal tap doang. Jadi kayak di Singapura gampang banget gak sih contactless cardnya gitu. Jadi menurutku itu salah satu hal yang simple dan praktis banget untuk traveling di Buenos Aires. Untuk biaya hidup di Buenos Aires menurutku salah satu yang lumayan mahal. Kenapa? Karena kayak kalau kalian makan di luar, terus sekali makan aja bisa 150 sampai 200 ribu. Harga kopi ya di atas 60 ribu. Aku tuh sering bandingin harga kopi sih. Harga kopi itu kayak salah satu yang standar karena di mana-mana negara-negara tuh punya kopi sendiri kan. Kayak coffee shopnya. Jadi kalau dibandingkan mungkin kayak di Kolombia itu kopi masih bisa dapat 30 sampai 40 ribuan. Di sini harganya udah 60 ribu ke atas. Tapi memang proper dan kayak kafenya bagus-bagus gitu.
Oke, jadi semua kerjaan udah kelar. Dari aku apply visa Uruguay udah dapet visanya, puji Tuhan. Terus visa Guatemala juga lagi di drop paspornya, puji Tuhan juga. Dan besok adalah visa Paraguay. Dan mungkin aku masih punya waktu 2 hari lah di Buenos Aires buat keliling-keliling. Dan ya, totalnya hampir semingguan aku spend time di Buenos. Dan seneng banget rasanya bisa di sini. Aku mau ajak kalian buat ke cafe dulu sebelum lanjut jalan ke tempat. Ada tempat neighborhood di Buenos Aires. Jadi tempat jalan lah, kayak touristic place banget. Jadi ada beberapa tempat di sini tuh yang sebenarnya tuh ada yang nggak aman sih sebenarnya. Jadi makanya aku mikir-mikir buat kesana. Tapi karena kerjaan udah kelar, jadi nanti aku mau ajak kalian ke sana. Ada jualan empanada lagi. Di sini toko-toko empanadas banyak banget. Kalian mesti coba seenggaknya sekali ya empanada. Kalau di Buenos Aires ini, kalau kalian cari makanan street food itu jarang banget. Dia biasanya ada kayak pastry shop atau kayak makanan-makanan lumayan berat gitu di resto-resto. Dan tuh kayak contohnya kayak gini, kafe-kafe sih. Dan harganya juga kayak lumayan cukup mahal ya. Kayak 200 ribuan, menurutku lumayan mahal. Jadi karena aku lagi on trip setahun, jadi kayaknya aku harus hemat-hemat. Oke, mari kita ngopi. Di sini ada satu kopi, di sini juga ada satu kopi. Kita cari kopi dulu. Ini ada 2 sih, aku jadi bingung kan. Ini sebenarnya take away coffee. Kita cobain Ginkgo aja deh. Acá tenés la cartita completa y acá lo que no está dentro de la carta. Oke. Hai, cafe con leche? Sí. Ya. Caliente, sí. Frío. ¿Frío? Sí. Let's go, kita ngopi dulu. Ini kemarin tuh aku kesini tapi tutup karena lagi demo. Hai, wifi aquí? Café Bar se llama y esta es la misma contraseña. Nyantai dulu. Aku pesen es. Es apa? Es latte gitu. Pengen banget ngopi. Di sini semua kafe punya wifi kenceng-kenceng, jadi enak banget ya rasanya. Cuy, mari kita ngopi. Ini harganya berapa ya? Tadi kayak 60 ribuan gitu. Nah, kalian lihat ini sendoknya, dia pakai sendok sama pipet, sedotan. Orang Lubuk Linggau, orang Palembang sebutnya pipet ya. Jadi kayak pipet gitu. Mari kita aduk-aduk. Di sini kopinya enak-enak. Jadi asal masuk aja sebenarnya oke. Cuman ya aku suka yang kayak gini, yang small coffee shop gitu. Enak banget sih asli. Enak banget di Buenos Aires, kayak kotanya tuh bener-bener kalau kalian suka kafe, suka kayak jalan-jalan cafe hopping tuh enak banget sih. Kota Buenos Aires itu dijuluki Paris karena memang di beberapa part, contohnya kayak di sini, ini ada gedung yang mirip banget kayak di Athens di Yunani dengan pilar-pilar bagus banget di sana. Dan di depan sini juga ada gedung warna merah dengan bendera Argentina yang gede banget di sana. Oke, jadi tempat pertama hari ini aku mau ajak kalian jalan ke gedung ini. Ini adalah Buenos Aires Cathedral atau Katedral Metropolitana. Ini kayaknya satu-satunya gereja yang aku lihat bentuknya tuh unik banget. Kayak bukan kayak gereja tapi kayak tempat-tempat kayak tempat hakim itu apa, pengadilan kayak gitu. Wah, ini cakep banget guys.
Jadi ini tuh dibangun dari abad ke-16 karena memang dulu banyak gempa juga, dan ini tuh sudah beberapa kali direkonstruksi. Ini gayanya nih neoklasik kayak di Yunani banget sih. Bener-bener ngingetin aku sama tempat di Yunani. Nah dulu Pope Francis dulu dia pernah melayani di sini sebelum dia menjadi paus. Jadi tempat ini tuh bener-bener keren banget sih. Mari kita masuk ke dalam. Aku mau ajak kalian buat lihat gimana suasana di dalamnya. Di sini tuh ada makam dari pahlawan nasional namanya Jose Martin. Wow, ini gede banget sih. Oh my god, keren banget. Ini seperti yang aku bilang tadi, ini salah satu tempat Paus Fransiskus melayani di sini waktu itu. Jadi beliau di sini melayani, dan sebelum dia jadi paus itu dia udah kayak beberapa tahun dulu di sini, baru dia akhirnya pindah ke Vatikan gitu. Oke, let's go, kita lanjut jalan. Di sini tuh ada yang jual jeruk sih. Aku mau nanya berapa harganya. Hola, este jugo natural. Sí, ¿Cuánto cuesta una taza? 5.000, 5.000. 8 y 10 el más grande. Pequeño, 5. 5, Sí. sí. ¿Quieres uno? Sí, una taza. ¿Con hielo? Sí. Sí. Aku beli jus jeruk ya. Soalnya aku kemarin ada tarik duit kebanyakan, terus ngelihat kayaknya ini fresh banget deh. Aku ada duit 10.000. Harganya mahal sih. 5.000 berarti sekitar 50.000. Tapi nggak apa-apa deh. Tuh, fresh banget tuh. ¿Puedo pagar con tarjeta? Sí, pero quedan 6 Ah, con tarjeta. oke, efektif. Ada minimalnya kalau pakai kartu. Ini kayaknya bakal fresh banget sih. Tuh, udah full. Gracias. Muchas gracias. Hola, sí, tenemos 5.000, 8 y 10 Enak banget. Tuh, Sí. gracias. Ahí está, gracias a vos. Ini enak banget sih. Dia jualan di depan gereja.
persis. Oke, mari kita lanjut jalan. Jadi kalau ditanya kota favoritku di Amerika Latin, aku bakal jawab Buenos Aires, dan aku suka banget Argentina. Nah, sekarang kita sampai di Plaza de Mayo. Ini adalah alun-alun di mana tengahnya ada tugu. Ini tuh sudah dari tahun 1580. Jadi sama kayak gerejanya di abad ke-16. Jadi Mayo itu artinya bulan Mei. Jadi kayak Plaza de Mei atau memperingati revolusioner gitu. Jadi kalau ada peristiwa politik gede itu biasanya mereka melakukan demonstrasinya di sini, tempat-tempat berkumpulnya kalau ada hari-hari penting. Jadi dulu sempat di abad ke-20 tuh ada kayak masa diktator gitu, dan menggulingkan pemerintahan yang diktator, itu mereka melakukannya tuh di tempat ini, guys. Jadi tempat-tempat ini adalah yang bersejarah banget ya. Kayak satu kawasan ini kalian bisa lihat itu Casa Rosea, dan sini ada Plaza de Mayo, dan di situ ada gereja-gereja, dan di sini bukan cuma satu gerejanya, tapi ada 2, 3, dan gedung-gedungnya ini kayak di Paris banget. Nah, kalau kalian lihat di depan ini ada satu kayak benteng gitu warna pink. Ini merupakan Casa Rosada, kayak istana kepresidenan yang sangat unik karena warnanya tuh beda sendiri. Warnanya tuh pink, merah muda. Ini tuh dibangun di akhir abad ke-19. Dan sampai sekarang tuh masih digunakan sebagai kayak kantor presiden resmi di tempat ini. Makanya ada satu bendera yang gede banget, bendera Argentina. Oh ya, kalau kalian belum tahu itu bendera Argentina, jadi kayak warnanya itu ada 3, ada matahari di tengah, terus ada warna biru muda, dan ada warna putih di tengahnya gitu. Ya, ini adalah tempat-tempat yang wajib kalian datengin kalau kalian lagi mampir di Buenos Aires. Nah, sekarang aku udah sampai di kawasan namanya itu San Telmo. San Telmo ini terkenal sama areanya yang banyak kafe, sama ada satu market namanya itu San Telmo Market, terkenal banget. Ini aku jalan di sini sore-sore. Kawasannya tuh kayak yang banyak street art gitu loh, kayak banyak ukiran-ukiran di dinding. Terus kayak ada beberapa miniatur-miniatur gitu. Nanti aku tunjukin kalian. Dan di sini tuh banyak banget turis, makanya banyak money changer, banyak ATM, banyak yang nawarin duit gitu. Kalau kalian suka thrifting, di sini tuh banyak toko-toko thrifting kayak baju-baju second hand gitu. Tadi aku lihat ada beberapa toko di jalanan ini. Nah, itu satu jalanan sama San Telmo Market yang di depan sini. Kebanyakan ya negara-negara di Amerika Selatan itu punya market yang gede gitu, dan ini salah satunya tuh terkenal banget. Mercado Pasar dari tahun 1897. Jadi pasarnya udah direnov beberapa kali. Let's go, kita masuk ke sini. Nah, banyak kayak makanan-makanan, sama di sini ada barang-barang second hand, barang-barang bekas. Keren juga ini topinya. Topi Argentina. Nih kayak ada logo matahari di benderanya. Terus ada kaos kaki Messi. Kalau kalian suka Messi, di sini banyak banget yang atribut atau pakaian-pakaiannya tuh yang ada Messi-nya. Sini ada pub buat makan atau minum.
Ini bahkan di dalam pasar tuh dia ada kayak table buat fine dining ya. Ini nyampur banget. Di sebelahnya jual baju, sebelahnya tuh restoran proper gitu. Dia tuh kalau udah sore kayak jam 5 tuh udah pada banyak yang tutup. Jadi kalau kalian kesini bisa di pagi atau siang gitu. Nah sekarang udah sore dan aku lapar. Aku pengen cari makanan. Kita cobain makanan lokal. Tadi tuh aku cari-cari tau nggak apa? Makanan Asia karena udah 2 bulan dan pengen banget lidahnya. Di sini tuh nggak ada Indomie. Aku udah cari kayak ke supermarket. Banyaklah supermarket tapi mereka nggak ada Indomie. Tempatnya di sini kayak bar gitu, tapi nggak apa-apa kita cobain. Choripan? Choripan. Si. Jadi itu kayak pub gitu, dia ada kayak makanan-makanan lain juga sama ada bir, dan yang aku suka dia ada salsa kayak gitu di depannya. Jadi kita makan di pinggir jalan aja. Nih satu jalanan ini, sebenarnya ini restoran yang paling ujung kayaknya. Dari belakang sana itu San Telmo di belakang. Oke, ini makanan udah datang. Ini kayak half sandwich. Jadi kayak ini pakai roti baguette, terus di dalamnya tuh ada sosis. Sosisnya tuh kayak sosis berempah gitu. Dan ya uniknya ini adalah kayak snacknya dari Argentina gitu. Dan kita saus sendiri. Di sini ada tempat sausnya, jadi bisa tambah salsa sendiri di sini. Jadi aku take away aja. Di situ area kampus, jadi banyak banget mahasiswa-mahasiswi di sini. Ini aku baru beli. Menggiurkan sekali salsanya sih. Sausnya tuh ada yang kayak saus pedas gitu. Aku tambah cabenya lumayan banyak di sini. Aku lagi cari tempat, kayaknya mau cari taman buat makan. Let's go. Ini harganya 6.000, sekitar 70.000 rupiah. Aku dapat tempat makan di taman. Ini di belakang tuh ada satu gedung, bagus gedungnya. Dan di sini banyak orang duduk-duduk juga. Ini kayak taman peringatan tentang para buruh atau pekerja gitulah. Mari kita makan. Sebenarnya ini udah sore, tapi kayak hitungannya masih kayak snack gitu ya. Oke, mari kita makan. Ini gede banget sih. Sosisnya ternyata enak memang. Kurang garam tapi. Nih, aromatik semua. Aku tambah. Boh, enak sih. Sosisnya tuh kayak dari daging asli dan kayak waktu digigit masih ada kayak urat-uratnya gitu. Lihat porsinya gede juga sih. Nice, mari kita habiskan. Oke, udah kelar makan. Let's go, kita jalan-jalan lagi sambil nungguin sunset. Di situ banyak gedung tinggi, jadi kayak aku nyari bukit-bukit buat nyari tempat nonton sunset itu nggak ada guys. Kayak ada sih tapi lumayan jauh banget. Jadi paling kalau nonton sunset itu dari rooftop hotel, karena hotelnya juga lumayan tinggi lantainya. Nah, kalau traveling di Buenos Aires ini, aku ngerasa aman aja sih. Kayak jalan-jalan di tengah-tengah kota, kayak meskipun banyak homeless juga, tapi kayak
aku ngerasa aman aja karena mungkin rame dan banyak turis juga di sini. Nah, ini kawasan perumahan, jadi banyak flat apartemen gitu. Dan harganya itu mahal banget di sini apartemen. Kalau kalian pengen tahu, kalian bisa cek videoku yang sebelumnya. Asli, selama 4 hari aku ngerasain kayak aku bukan lagi di Amerika, tapi kayak lagi di Eropa. Karena benar-benar bangunannya, gedung-gedungnya bukan cuma di Old Town doang, tapi kayak di pinggir-pinggir gitu. Itu semuanya unik-unik gedungnya ya. Kayak bergaya Spanyol banget. Nah, di depannya satu monumen. Ini monumennya si Argentino Roca. Jadi beliau, nama panjangnya itu Julio Argentino Roca, dimana beliau adalah dulunya ada presiden 2 kali, dan dia tuh yang berjasa waktu banyak imigran Eropa masuk ke sini di abad ke-19 gitu. Dan dia juga banyak melakukan pembangunan di Argentina. Jadi aku kira Argentina itu baru merdeka, tapi ternyata udah ratusan tahun. Lihat, bagus banget gedung-gedungnya. Di sini tuh orang-orangnya tuh kayak orang-orang bule, mostly, kebanyakan. Tapi ada juga kayak orang-orang lokal, kayak yang di Peru gitu, suku lokal. Dan ya, bangunannya kayak di Eropa, orang-orangnya juga kayak di Eropa. Jadi sebenarnya bingung lagi di mana. Di sini banyak banget orang-orang yang nawarin jasa tukar uang dari dolar Amerika ke peso Argentina. Tapi kalian bisa aja sebenarnya nawar sih. Kayak orang-orang kayak gitu biasanya kasih rate lebih bagus dibandingkan di toko-toko. Jadi udah pengalaman lah, udah 2 kali 3 kali di negara berbeda. Jadi kalian bisa tanya aja, kalian bandingin rate di toko sama rate di mereka gitu. Nih contohnya kayak orang-orang berdiri nih di tempat-tempat ramai biasanya. Jadi orang-orang yang nawarin itu mereka bakal sebut cambio itu artinya exchange. Dan mostly di sini tuh orang-orang no thank you. Dan orang di sini rata-rata mereka nggak bisa pakai bahasa Inggris, jadi kalian ya seenggaknya bisa belajar sedikit bahasa Spanyol supaya bisa lebih ngobrol dengan mereka. Dan aku udah lakuin kayak kalau misalnya kalian ngobrol bahasa Spanyol, mereka tuh lebih welcome gitu sama kalian. Jadi di jalanan tuh banyak banget orang-orang yang pertunjukan tango. Jadi kayak ya kalian bisa bayar pakai tip aja. Dan ini aku duduk. Jadi nanti kalau ada pertunjukan kalian bisa bayar tip gitu. Ini ada pertunjukan tari tango. Mungkin nanti kalau mereka nari aku bakal mute karena musiknya itu copyright. Mereka lagi jelasin gitu. Ya aku bakal mute ya karena lagunya ya copyright.
barusan nonton di sana, nonton tango street performance. Sebenarnya aku tuh pengen cari teater, cuman kayak sekarang lagi agak sibuk buat nyari teaternya. Dan ketemu tadi street performance-nya tuh lumayan seru juga gitu. Jadi kayak dulu aku pernah lihat waktu aku sekolah kayak di TV gitu. Kayak waktu itu apa ya, kayak fakta unik tentang Argentina lah, salah satunya adalah tari tango ini. Dan kebetulan first time aku ngelihat langsung real life, seneng banget rasanya gitu. Oke, sekarang sudah sunset, matahari udah turun, dan beberapa hari di Argentina ini cerah terus cuacanya, puji Tuhan. Ya, begitu aja traveling hari ini. Apakah menurut kalian yang pernah ke Perancis, Paris, Buenos Aires ini mirip? Kalau menurutku mirip banget ya. Jadi ini Parisnya di Amerika Latin. Ya, terima kasih udah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye. Halo guys, selamat malam. Tadi aku sampai di hotel dan ngedit dikit. Sekarang aku udah keluar lagi jam 11 malam. Kenapa? Karena aku lapar banget. Asli aku lapar banget. Tadi kan makan chori pan itu sore. Sekarang tuh udah jam 11 itu keroncongan perutnya. Dan aku tahu di sebelah hotelku itu ada yang jual KFC. Let's go, kita kayak aku lagi pengen banget makan KFC. Untungnya aku tinggal di hotel yang dekat sama pusat kota, jadi aman banget di sini, banyak orang. Kalau misalnya agak di pinggir-pinggiran, kayaknya mungkin agak bahaya buat keluar malam. Let's go, kita cari fast food. Ini dia pakai kayak gini, para Jefar buat takeaway. Terus ini bahasanya kayaknya nggak bisa diganti ya. Kayak bahasa Spanyol, nggak apa-apa deh. Promo nih, kalau ada yang promo kita ambil yang promo ya. Combo roaster Chico, berarti ini kayak burger sama kentang. Kalau ini kentangnya yang medium. Es krim jangan deh. Roti nggak mau. Minumnya juga nggak usah, air putih aja, sehat. Ini sayap enggak. Tadi aku cek di Google harganya masih 3.000, ini udah naik 10% nih. Original apa crispy dong, picante. Ini kayak Indonesia banget ya. Salsa minta salsa. Mahal banget salsanya, 10.000. Salsa picante. Seguir comprando. Add more. Mahal banget sausnya ya. Kayak aku bakal ambil ini aja deh. Nggak pakai mayones, nggak pakai tomat, pakai semuanya. Minumnya Coca-Cola aja. Kalau aqua dia tambah lagi. Oh, Sprite aja nih. Sin azúcar, nggak ada gula. Fanta deh, nggak ada gulanya juga, mantap. Pesan ayam 1 sama combo. Nggak apa-apa, kita makan banyak dikit malam ini. Bayarnya pakai kartu atau cash? Bayar cash aja. Lagi banyak duit soalnya. Mari kita makan, aku udah gak sabar banget karena udah lama gak makan KFC. Jadi let's go. Nih, ini aku tadi beli ayam 1, untungnya dikasih paha atas, dia tahu aku lagi lapar kayaknya. Terus ya, dia lupa masukin kentang. Udahlah, udah malas pulang.
Jadi aku minta saus tomat sama beli saus picante, saus pedas. Mari kita makan. Dan tadi minumnya dapat yang zero sugar, Fanta. Nggak sehat banget ya. Kentangnya ganti ini, chips. Juga ini harusnya sama kentang berapa? 10.000 tadi, sekitar 120.000. Ini mah saus tabasco gitu yang asam-asam gitu, tapi nggak apa-apa deh. Mari kita makan guys. Kayak anak kos banget tuh ya. Nih, cobain. Katanya KFC di Argentina tuh enak banget. Sausnya aneh, asam banget. Kalau gitu pesen yang tomat aja. Cuma roti, ayam sama tomat doang. Tapi nggak apa-apa, let's go. Aku udah lama banget nggak makan kulit. Aku tuh nggak suka kulit nih, tapi kalau di sini ya makan-makan aja ya. Nggak ada rasanya, kayak hambar. Indo masih the best. Rasanya nggak enak. Jarang-jarang aku nemu KFC yang ada crispy juga sama kayak Indo. Yang Indo lebih pedas, lebih enak. Terus tomatnya enak. Kayak KFC ini mirip sama Indo yang garingnya. Jadi agak susah cari snack karena snacknya itu biasanya manis-manis semua, kayak toko kue gitu. Gak ada yang asin-asin kayak cilok gitu, gak ada. Padahal pengen banget.